Di ruang tunggu, para ketua menyampaikan pada saya beberapa nama yang terekam kuat. Saya sudah mendengar, tapi saya ingin resmi. Tadi yang disampaikan oleh Pak Panel Barus itu resmi. Belum saya buka. Belum saya buka. Yang bisa mencalonkan itu adalah partai atau gabungan partai. Betul. Sehingga itu bagian saya untuk memberikan bisikan kuat. Ya, pidato Pak Jokowi saya kira itu sangat benar ya, mencakup hal-hal yang penting untuk menjadi pertimbangan bagi pemilih dalam menentukan calon presiden yang akan datang. Pak Jokowi bicara tentang kondisi negara kita, tantangan yang kita hadapi, perkembangan atau challenges yang ada di depan. Sehingga beliau kemudian minta agar kita memilih sosok pemimpin yang pemberani. Ya, tentu kita memahami pemberani di sini kan bukan pemberani dalam dia kan yang berani berkelahi, ya. Bukan berani nembak atau berani fisik, ya. Tapi tentu berani dalam sikap, berani dalam mentalitas, gitu ya. Berani dalam karakter. Dan bagi kami itu sangat-sangat mencerminkan Ganjar. Kenapa? Sudah terbukti misalnya pada waktu ribut soal partisipasi Israel dalam dalam Piala Dunia U20, itu Pak Ganjar berani mempertaruhkan popularitasnya, berani katakanlah mengorbankan populismenya, ya, dukungan banyak orang untuk hal-hal yang bersifat sangat mendasar. Apa itu? Konstitusi. Jadi saya mau berikan catatan kritis baik kepada Pak Jokowi ataupun kepada teman-teman ASN ya, dengan apa yang dimaksudkan oleh masing-masing kita. Kepada Pak Jokowi, kalau kita berbicara kesinambungan pemerintahan sampai 2024, sindiran halus atau keras katakanlah dengan apa yang ditunjukkan dalam pertemuan kemarin, kan orang langsung bertanya, lalu kemudian kita akan konkretnya apa? Kan kalau dikatakan sudah ada koalisi yang berbeda, pertanyaannya adalah apakah reshuffle atau tidak. Dan saya sepakat, reshuffle itu bukan ada di kewenangan partai. Partai mendapatkan keuntungan dari kompromi politik yang diikat oleh kewenangan yang dimiliki oleh presiden dalam hak prerogatif. Artinya harusnya Pak Jokowi mengambil sikap. Jangan berharap kemudian misalnya Nasdem mundur. Itu catatan kritis buat Pak Jokowi. Catatan kritis buat kemudian dari awal saya selalu mengatakan ini bukan tentang Anies ketika masuk dalam koalisi perubahan misalnya. Oke, betul, kan setelah 2024 alasannya kan selalu seperti itu. Tapi faktanya secara teknis kan, apalagi menjelang pemilu, komunikasi politik saja sudah pasti akan lebih fokus pada pemilu, lebih banyak dengan dua partai oposisi yang jelas-jelas misalnya punya sudut pandang KM saja belum berbeda antara dua partai oposisi dan pemerintah. Pertanyaan saya juga selanjutnya buat teman-teman Nasdem, kalau kemudian sekarang Nasdem mengatakan komit terhadap pemerintahan Pak Jokowi, tapi kemudian memantan 2024 ke depan, namanya malah dengan dua partai oposisi, ini agak membingungkan buat saya dalam politik. Apa yang menjadi faktor ikatan dan kesamaan platform dan program? Itu yang menurut saya juga menyebabkan alangkah baiknya sebenarnya teman-teman Nasdem fokus saja bicara mengenai apa yang coba dibangun untuk masa depan bersama dua partai oposisi, dan mungkin jadi mulai dengan Jokowi sebut kriteria Capres Burhanuddin Muhtadi tidak ada yang mengarah ke Anies Baswedan. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai pernyataan Presiden Joko Widodo soal kriteria pemimpin atau calon presiden tidak mengarah ke Anies Baswedan.
Burhanuddin mengatakan kriteria Capres Jokowi di acara musyawarah rakyat di Istora Senayan tidak dapat dikerucutkan ke satu sosok. Jika bicara soal kriteria pemimpin yang kuat dan berani, menurut dia, publik akan mengarah ke sosok Prabowo Subianto, bakal Capres yang diusung Partai Gerindra. Namun, Jokowi juga menyebutkan kriteria lain, yakni pemimpin yang dekat dengan rakyat dan mengetahui kebutuhan rakyat. Dalam hal ini, kata Burhanuddin, publik akan mengarah ke Ganjar Pranowo, bakal Capres yang diusung PDIP. Dengan demikian, pidato Jokowi soal kriteria Capres dapat ditafsirkan sesuai preferensi pendukung masing-masing Capres. Kendati demikian, Burhanuddin berpendapat kriteria Capres Jokowi tidak ada yang mengarah ke Anies Baswedan. Bakal Capres yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang beranggotakan Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Diberitakan sebelumnya, dalam pidato musrah kemarin, Jokowi menyebutkan pemimpin masa depan adalah pemimpin yang dapat memahami hati rakyat, bekerja keras, dan pemberani. Dia juga mengatakan pemimpin harus mengetahui kekuatan negara, dan pemimpin yang hanya duduk di istana dan tanda tangan saja.